Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friendku dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Jaki di kisah horor. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah cerita kisah horor dari Akan Indra 057, lanjutan dari Angkernya Tegal Salahan. Untuk kali ini adalah Tegal Salahan Jilid 2, part yang pertama. Selamat mendengarkan. Namanya Kang Tarno. Dia ini adalah tetangga saya. Pekerjaannya selain sebagai petani, juga nyambi berjualan bakso keliling kampung. Kang Tarno memang terkenal sebagai sosok yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja. Ia berjualan dari siang hingga larut malam, berkeliling dari satu desa ke desa lain. Berbeda dengan tukang bakso keliling yang kebanyakan menggunakan gerobak, Kang Tarno berjualan dengan menggunakan rombong yang dipikul. Bukan tanpa sebab. Letak desa yang berada di kaki perbukitan dengan jalanan yang kebanyakan masih berbatu dan naik turun membuat sedikit kesulitan kalau harus berjualan dengan menggunakan gerobak. Seperti hari itu, jam 10 pagi, Kang Tarno sudah siap untuk berangkat berjualan. Setelah membaca bismillah, dipikulnya rombong bakso yang lumayan berat itu. Ia menyusuri setiap jalanan desa sambil sesekali memukul-mukul mangkok dengan menggunakan sendok. Ting, ting, ting. Demikian suara sendok beradu dengan mangkok yang menjadi ciri khas bakso Kang Tarno. Bisa dipastikan setiap terdengar suara itu, maka tak lama lagi Kang Tarno bakalan lewat. Selain terkenal enak, bakso Kang Tarno juga sangat murah. Satu mangkok hanya ia hargai Rp1.500. Tak heran kalau jualan beliau sangat laris. Kami anak-anak desa juga sangat menyukainya. Untuk anak-anak, Kang Tarno tak pernah mematok harga. Berapapun kami membeli selalu dia layani dengan ramah. Kadang cukup hanya dengan uang 200 atau 300 perak. Kami sudah bisa menikmati satu atau dua buah bola bakso yang ditusuk dengan lidi, lalu diolesi kecap dan saus. Terasa sangat lezat dinikmati sambil berjalan pulang dari sekolah. Jadi ingat masa sekolah dulu. Namun hari itu sepertinya bukan hari keberuntungan bagi Kang Tarno. Berkeliling desa dari jam 10 pagi sampai jam 2 sore, baru 3 mangkok bakso yang berhasil ia jual. Kang Tarno tak patah semangat. Ia memutuskan untuk melanjutkan jualannya ke desa sebelah. Panas terik dan keringat yang bercucuran tak ia pedulikan. Sambil memikul rombong baksonya, ia berjalan ke arah utara, menuju ke desa Tarumas. Alhamdulillah, di desa itu ia berhasil menjual 5 mangkok bakso. Sejenak Kang Tarno beristirahat di pos kamling yang ada di sudut perempatan jalan. Sambil menikmati sebatang rokoknya, sesekali Kang Tarno kembali memukul-mukul mangkok dengan menggunakan sendok, berusaha menarik perhatian para pembeli. Habis rokok sebatang, tak juga ada pembeli yang datang. Kang Tarno pun kembali memikul rombong baksonya, berjalan ke arah barat, menyusuri jalan raya beraspal menuju ke arah desa Patrolan. Matahari telah hinggap di punggung Bukit Asem di sebelah barat.
Saat Kang Tarno tiba di desa Patrolan, beberapa mangkok bakso kembali berhasil ia jual. Saat adzan maghrib berkumandang, Kang Tarno singgah di sebuah warung kopi. 15 mangkok bakso telah berhasil ia jual. Jadi ia merasa pantas untuk menghadiahi dirinya dengan secangkir kopi hitam kesukaannya. Kopi dulu yuk. Alhamdulillah. Kang Tarno tak patah semangat. Ia mengubah arah langkahnya menuju ke arah timur. Desa Kedung Sono menjadi harapan terakhirnya. Biasanya di malam hari banyak pemuda desa yang nongkrong di pos kamling. Mereka langganan tetap Kang Tarno. Namun harapan tinggal harapan. Sampai di desa itu keadaan juga tak kalah sepi. Tak ada seorang pun yang nongkrong di pos kamling. Kang Tarno menurunkan rombong baksonya, lalu duduk di bangku kayu yang ada di pos kamling itu. Untuk mengusir rasa sepi, Pak Tarno menyalakan radio kecil yang memang selalu ia bawa saat berjualan. Siaran wayang kulit menemani laki-laki itu menikmati rokok kreteknya. Sesekali ia bersenandung mengikuti alunan suara sinden yang menembangkan gending-gending Jawa dari radio kecilnya. Sampai hampir tengah malam, tak juga ada pembeli yang datang. Pelan Kang Tarno membuka laci tempat uang di rombong baksonya. Beberapa lembar uang ia keluarkan lalu ia hitung. Baru balik modal, ditambah sedikit keuntungan. Kang Tarno menghela nafas. Mungkin memang hanya segitu rezekinya hari ini. Setelah merapikan kembali rombong baksonya, Kang Tarno pun kembali berjalan. Kali ini ia memutuskan untuk pulang saja. Percuma juga kalau dilanjutkan berjualan. Hari sudah lewat tengah malam. Tak ada lagi orang yang berkeliaran di jalan. Sambil memikul rombong baksonya yang terlihat masih sangat berat, Kang Tarno berjalan ke arah utara, melewati area Tegal Salahan menuju ke desa Kedung Jati. Meski banyak yang bilang kalau area Tegal Salahan ini angker, namun Kang Tarno tak pernah merasa takut. Toh selama ini setiap pulang berjualan ia selalu lewat di tempat itu, dan tak pernah sekalipun ia mengalami hal-hal yang aneh. Namun malam itu ada yang berbeda. Kang Tarno merasakan tengkuknya sedikit merinding saat mendekati buk yang ada di antara tanjakan dan turunan jalan Tegal Salahan. Udara juga terasa lebih dingin. Angin yang bertiup sepoi-sepoi membawa aroma bau perengus yang menusuk indera penciumannya. Kang Tarno menghentikan sejenak langkahnya. Dari tempatnya berdiri, terlihat dua sosok bayangan hitam tinggi besar duduk di atas buk beberapa meter di depannya. Satu di sebelah kanan jalan, satu lagi di sisi seberangnya. Jancuk, apes tenan dino iki. Wis dodolan rapayu, mulai malah dicegat Bandruwo. Asem, apes bener hari ini. Sudah jualan gak laku, pulang malah dicegat Bandruwo. Kerutu Kang Tarno dalam hati. Sempat terbesit niat di hati Kang Tarno untuk berputar balik dan mencari jalan lain. Namun niat itu segera ia urungkan. Jalan memutar terlalu jauh. Bisa-bisa baru pagi hari nanti ia sampai di rumah. Akhirnya dengan mulutnya yang komat kamit entah mengucapkan kalimat apa, Kang Tarno kembali berjalan dengan kepala sedikit menunduk, berusaha untuk tidak mengajukan keberadaan kedua makhluk itu. Namun
Nasib baik rupanya masih enggan untuk berpihak pada Kang Tarno. Saat ia lewat tepat di depan kedua makhluk itu, serempak kedua sosok hitam itu melompat turun dari atas buk dan menghampirinya. Sontak Kang Tarno segera menurunkan rombong baksonya. Kedua lututnya bergetar hebat. Laki-laki itu jatuh, terduduk di atas jalan berbatu yang sedikit basah oleh embun. Lewat sudut matanya, Kang Tarno mengamati kedua sosok hitam tinggi besar itu. Sangat menyeramkan. Seluruh tubuh makhluk itu diselimuti oleh rambut lebat berwarna keabu-abuan yang terlihat kasar. Dan wajahnya lebih menyeramkan lagi. Mata bulat besar sebesar lampu senter berwarna merah menyala. Hidung pesek besar dengan lubang hidung sebesar pantat gelas. Dan mulut lebar dengan sepasang taring sebesar pisang raja yang mencuat dari kedua sudut bibirnya. Yang lebih menyeramkan lagi adalah salah satu dari kedua sosok itu memiliki payudara yang sangat besar dan panjang, menggelambir turun hampir menutupi seluruh perutnya yang buncit, tanpa ada sehelai benang pun yang menutupinya. Sangat menjijikkan. Bakso mangkok. Bakso 2 mangkok. Salah satu dari sosok itu menunjuk ke arah rombong bakso Kang Tarno. Suara makhluk itu terdengar sangat serak dan berat. Kang Tarno pun mulai sibuk meracik 2 mangkok bakso pesanan makhluk itu dengan tangan gemetar. Tak butuh waktu lama, 2 mangkok bakso siap dihidangkan. Dan tak menunggu lama juga, tanpa memperdulikan kuah bakso yang panas mengepul, kedua makhluk itu menenggak seluruh isi mangkok sampai tandas tak tersisa. Asu, tutuh panas ngono kok nekat diglogok. Opo ora mlonyoh cangkeme. Anjing, kuah panas gitu kok nekat ditenggak. Apa enggak melepuh tuh mulutnya? Batin Kang Tarno heran. Imbo, 20 mangkok. Nambah 20 mangkok. Kembali makhluk itu menunjuk rombong bakso Kang Tarno. Blai, kelakon dirampok druwu tenan ki. 20 mangkok, ge iki mengko dibayar pora yo. Sial, beneran dirampok druwu ini. 20 mangkok. Kira-kira ini nanti dibayar apa enggak ya? Gerutu Kang Tarno dalam hati. Namun laki-laki itu tak kuasa menolak permintaan kedua makhluk hitam besar itu. Lenyap sudah seluruh isi dandang baksonya. Setetes kuah pun tak ada yang tersisa. Kang Tarno terduduk lemas, membayangkan kerugian besar yang akan ia derita malam itu. Kedua makhluk hitam tinggi besar itu bersendawa dengan sangat kerasnya. Bau nafas busuk menguar dari mulut keduanya, membuat Kang Tarno merasa mual bukan kepalang. Duite. Uangnya nih. Salah satu dari makhluk hitam besar itu mengulurkan beberapa lembar uang puluhan ribu. Entah uang beneran atau bukan, Kang Tarno tak sempat memeriksanya. Laki-laki itu langsung memasukkannya begitu saja ke dalam laci rombong baksonya. Dan begitu kedua makhluk itu menghilang di balik kegelapan, Kang Tarno juga langsung ngibrit, setengah berlari menaiki tanjakan jalan Tegal Salahan sambil memikul rombong baksonya yang kini terasa sangat ringan. Keesokan harinya sebelum berangkat ke pasar untuk berbelanja, Kang Tarno menyempatkan diri memeriksa laci rombong baksonya. Dan benar saja, bukan lembaran uang puluhan ribu yang ia temukan, tapi hanya beberapa lembar daun sirih yang mulai mengering. Lemas seketika sekujur tubuh Kang Tarno. Dengan wajah lesu, akhirnya Kang Tarno menceritakan kejadian yang ia alami semalam
kepada bapak mertuanya. "Sudah, tak perlu kamu pikirkan kejadian itu. Sekarang kamu ke pasar saja, belanja. Nih, pakai uang bapak dulu. Nanti kamu jualan saja seperti biasa. Dan daun sirih itu biarkan saja di dalam laci rompongmu. Jangan dibuang. Siapa tahu bisa membawa keberuntungan." Begitu nasihat sang bapak mertua, sambil memberikan beberapa lembar uang puluhan ribu untuk modal belanja Kang Tarno. Meski sedikit bingung, toh Kang Tarno menuruti begitu saja saran dari bapak mertuanya. Dan benar saja, entah memang kebetulan atau bagaimana, sejak peristiwa itu jualan bakso Kang Tarno maju pesat. Sekarang ia sudah memiliki kios bakso di pasar kecamatan yang lumayan ramai dan tak perlu lagi bersusah payah memikul rombong keliling kampung untuk menjajakan baksonya. Itulah akhir cerita part pertama Tegal Salahan Jilid 2, tulisan dari Akan Indra G057. Semoga bisa menghibur kalian sebelum tidur. Oke, selamat malam, selamat istirahat, selamat tidur. Semoga kalian tidak mimpi buruk. Assalamualaikum.